Baik, saya buka dengan ucapan pembukaan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan Rahayu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan yang pasti yang pertama yang terhormat kepada Bapak Ketua LP2M Universitas Pendidikan Ganesha. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sukesade, Bapak Ketua Pelaksana Pelatihan, dan Bapak narasumber, dan tentunya Bapak Ibu peserta pada kegiatan hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini baik secara langsung maupun secara virtual dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha di SMK Negeri 1 Sukesade. Izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah saya lakukan tadi. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Pelatihan, Bapak Profesor Dr. Nyoman Natajaya MPD. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sukesade. Dan yang terakhir, sambutan dari Ketua LP2M Undiksa. Selanjutnya adalah acara istirahat atau jeda. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi pertama dari Bapak Dr. Iwayan Kertih MPD. Kemudian pemateri kedua yaitu Bapak Iwayan Budiarti SPD MPD, dan selanjutnya diikuti dengan kegiatan pada hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kebangsaan yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada hadirin. Masih diperkenankan untuk berdiri karena selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan doa secara mandiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, doa selesai. Baik hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin, selanjutnya adalah acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama saya persilahkan kepada Ketua Pelaksana Pelatihan yaitu Profesor Dr. Nyoman Natajaya MPD. Kepada Bapak dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bapak pembawa acara di atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sepatah kata dalam menganggarkan kegiatan acara ini. Pertama yang saya ucapkan adalah selamat pagi. Om Swastiastu. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih ini kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 ya, Bapak Ibu ya, Kepala Sekolah Sukesade ini sudah memberikan kesempatan yaitu menerima kami dari Undiksa gitu, untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Itulah barangkali Bapak kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi karena Pak Ketua LPM juga ada di sini, luar biasa koordinasi kita. Saya kira demikian Pak pembawa acara. Terima kasih sekali lagi. Santi. Oke, Bapak, terima kasih atas sambutan dan kata pengantar dari Bapak. Baik, hadirin, demikian sambutan dari Bapak Profesor Dr. Nyoman Natajaya MPD selaku Ketua Pelaksana Pelatihan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sukesade, Bapak Dr. Andes Sumadi Darwis MPD.
MM. Kepada Bapak, walaupun dalam perjalanan menuju Denpasarnya, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Pak Agung. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan salam sejahtera untuk teman-teman kita yang saya hormati, Ketua Penyelenggara Pelatihan Bapak Profesor Natajaya, yang saya hormati Ketua LP2M Uniksa, yang saya hormati Bapak Dr. Nate, yang saya hormati Pak Budiarte narasumber, serta rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Sukesade. Pinirin di tiang aturang pangastunggara, pangayu bahagia, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan puja-puji pangastuti, pangayu bahagia. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan video konferensi, sehingga pada semulan kepada kami untuk bisa melaksanakan kerjasama pengabdian masyarakat dari lembaga Undiksa untuk bisa kita bekerja sama di kemudian hari untuk bisa menemukan sesuatu yang memang betul-betul kita harapkan untuk bisa menjadi maju. Kepada selanjutnya untuk sambutan yang terakhir dari Bapak Profesor Dr. Igede Waisnawu MSI selaku Ketua LP2M Universitas Pendidikan Ganesha untuk berkenan memberikan sambutan, mungkin sekaligus juga untuk membuka acara meresmikan acara atau sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Om Swastiastu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi ya. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sukesade ya, Pak Made ya, yang sedang melakukan perjalanan ke Denpasar ya. Jadi semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Kemudian tim pelaksana pengabdian pada masyarakat, para peserta atau khalayak sasaran pengabdian pada masyarakat ya, dan juga mungkin ada mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada kali ini ya. Ya tentu sebagai insan yang bertakwa sudah sepatutnya ya, selayaknya kita panjatkan puji syukur kehadapan beliau karena kita sudah diberikan kesempatan ya, diberikan nikmat sehat ya, sehingga bisa berkumpul dalam room ini ya, walaupun secara virtual. Nah, perlu kami sampaikan untuk kita ketahui bersama bahwa Undiksa ya, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, di tahun anggaran 2020 ini memang memfokuskan kegiatan pengabdiannya kepada 8 desa yang ada di sepanjang Das Banyumale. Jadi itu meliputi 2 kecamatan, jadi ada Kecamatan Sukesade dan Kecamatan Buleleng. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Dan kepada Bapak-Bapak yang mungkin saja memiliki kesibukan lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruang pertemuan pada hari ini. Baik hadirin peserta, baik dari guru PKN maupun juga saya lihat di sini ada adik-adik mahasiswa ya, dan juga saya mungkin menyapa, ternyata di sini juga ada Ibu Wakakurikulum dari SMK Negeri 1 Sukesade. Terima kasih telah mengikuti acara pada hari ini. Kita mulai saja untuk penyampaian materi pada kegiatan hari ini, yakni mengenai pelatihan pengembangan suplemen materi pembelajaran PPKN melalui sebagai belajar kepada guru di lingkungan SMK Negeri 1 Sukesade, Kabupaten Buleleng. Untuk penyampaian materi yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Iwayan Kertih MPD untuk menyampaikan materinya. Sudah siap Bapak? Ya, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya. Om Swastiastu.
apresiasi yang luar biasa saya atau kami tim sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Dalam kesibukan yang luar biasa, beliau masih menyempatkan diri dalam perjalanan tadi untuk memantau, mensupport kegiatan ini. Tentu saja sosok pemimpin yang patut kita teladani. Ada 3 kata kunci sebenarnya di sini ya. Yang pertama, kami dan kita ingin menyentuh tentang suplemen materi pembelajaran PPKN saja di sini. Jadi kata kunci pertama adalah suplemen materi. Yang kedua adalah tentang media pembelajaran PPKN. Dan yang ketiga tentang sumber belajar. Nah, tentu saja kita akan memulainya sekilas tentang hakikat PPKN itu. Next. Semua kita guru PPKN pasti sudah melekat pada diri kita tentang apa sih sebenarnya PPKN itu. Punya pengetahuan yang bagus, punya sikap yang baik, terampil, tetapi karena kurang punya rasa percaya diri, akhirnya belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik, smart and good citizenship. Itu pun tidak cukup. Sebagai warga negara harus dibangun, dibina komitmennya. Utuh tadi, yang integralistik tadi, yang humanistik tadi, maka perlu ada penanaman, membangun, membina, sampai pada sipil kompetensi. Saya kira semua kita sudah paham ini ketika kita belajar dulu itu. Tadi sudah ada apa yang disebut dengan ESA ya. Jadi meluas dia, spiral ya. Mulai dari yang terdekat, kalau kita mencari sumber belajar, mulai di sumber belajar yang terdekat ya gitu. Itu tadi Pak Ketua LP2M menekankan tadi. Bagaimana potensi-potensi yang ada di sekitar sekolah bisa diberdayakan. Nah, termasuk di dalam hal pendidikan. Pada hakikatnya ada 3 sumber belajar sebenarnya. Masyarakat dan kebudayaannya, hari ini fokus kita ke situ ya. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar dengan berbagai aspek nilai dan kebudayaan yang ada di situ. Sumber belajar itu bisa dari peserta didik sendiri. Saya kira itu nanti akan dikemas. Next. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana prosedur pengembangan sumber belajar? Nah, secara umum ini ya, tentu kita harus mempelajari kurikulum yang berlaku. Ya. Seperti apa? Menganalisis itu ya. Nah, gimana itu? Lalu langkah yang kedua menetapkan kompetensi. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana yang barangkali masih standby di acara ini. Kemudian Bapak narasumber, Bapak Dr. Wayan Kertih, Ibu Wakasek Kurikulum ya yang bersedia mendampingi kegiatan ini, Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Sukesade, operator, kemudian adik-adik mahasiswa yang kebetulan bisa
mengikuti acara ini ya, karena acara P2M ini juga sebetulnya harus melibatkan mahasiswa seperti itu. Perspektifnya bukan mengajari ya. Kita sharing saja di sini nanti karena ada beberapa piranti yang akan saya pergunakan ketika mengembangkan sumber, materi, dan media pembelajaran. Ada sebetulnya 2 junior saya di situ yang sepertinya sudah ahli. Ada Pak Wira dan Pak Gusti Darmo Putra yang sebetulnya waktu dari mahasiswa beliau sudah aktif mengembangkan media dan sumber belajar. Saya akan share materinya terlebih dahulu ya. Pandemi ini sepertinya memaksa kita untuk tidak boleh gagap teknologi sepertinya gitu kan. Dasarnya ini sebetulnya yang pertama ya. Guru atau pendidik sekarang itu dipaksa untuk bisa mengintegrasikan pengetahuannya, kontennya, substansi materi yang diampunya, contohnya PKN, kemudian diintegrasikan dengan kemampuan pedagogi, proses belajar mengajar, artinya punya bahan, punya materi, bisa dibelajarkan pedagogi. Kemudian ada satu alat juga yang disebut dengan teknologi. Teknologi ini kan seharusnya membantu. Jadi seorang guru itu kan menyampaikan materi ya. Komunikasi. Komunikasi itu artinya memindahkan informasi ke peserta didik. Ada alat untuk memindahkan informasi untuk bisa diperoleh oleh peserta didik. Nah, ini kan yang dibutuhkan teknologi gitu kan. Nah, yang disinilah diupayakan pengembangan materi, bahan ajar, dan media belajar. Terutama mengintegrasikan pedagogi dan teknologi. Kita juga harus melek teknologi. Rasanya sih seperti itu logikanya ya. Logika berpikirnya kan begitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, kemudian Bapak narasumber, logikanya begini, Bapak Ibu, ada adagium barangkali, pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya yang melingkupi. Gitu. Contohnya kita masyarakat Buleleng. Sebetulnya masyarakat Buleleng ini juga menjadi sumber belajar begitu kan di sekitar kita. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Bapak narasumber. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu sumber belajar yang ada di sekitar kita. Contohnya kita di masyarakat Buleleng, terutama di masyarakat Sukesade, saya lihat banyak sekali ada sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan materi sumber belajar dan dikembangkan ke dalam media pembelajaran PPKN yang di sekitar masyarakat Sukesade terutama ya. Nanti kita akan identifikasi satu persatu apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber belajar. Nah, prosedur pengembangan materi dan sumber belajar atau media belajar tadi sudah disampaikan bahwa kita harus memahami dulu kurikulumnya gitu kan. Kurikulum yang sepertinya kurikulum yang dipergunakan di SMK Negeri 1 Sukesade sepertinya sudah kurikulum K13 ya. Nah, setelah itu kita harus memetakan. Nah, di situ ada biasanya yang menjadi rujukan utama itu kan SKL. Kemudian ada standar isi, kemudian ada pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada indikator, kemudian materinya apa,
sumber belajarnya apa, lalu bisa dibelajarkan lewat media apa, kan begitu kan. Sebagai contoh, saya masuk ke materi kelas 1 semester 1 di pertemuan di bab kedua kalau nggak salah. Itu ada materi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, saya rasa setelah Bapak Ibu guru memberikan materi pengantar, bisa diberikan materi tambahan atau suplemen materi yang berkaitan tentang bagaimana sebetulnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di daerah sekitar kita di Sukasada atau di Buleleng. Kalau dilihat dari sumber belajarnya, saya sebetulnya punya video, nanti mungkin saya bisa tayangkan, bisa dijadikan sumber belajar. Suplemen materi ajarnya itu sepertinya bisa kita ambil dari monumen-monumen perjuangan yang ada di Buleleng. Contohnya makam pahlawan Curastana, Tugu 3, apa namanya yang di Sukasada itu, Trisakti, ya itu bisa dijadikan. Kemudian yang baru, Taman Bung Karno Sukasada. Saya sempat membuat ulasan tentang Taman Bung Karno, kawasan heritage Taman Bung Karno Sukasada. Bagaimana sosok kepemimpinan Soekarno yang tidak bisa dilepaskan dari latar belakang ibunya. Nah, ini contoh-contohnya ya, yang bisa dijadikan bahan ajar. Ini kawasan heritage Taman Bung Karno. Mudah-mudahan segera selesai itu ya, patung Bung Karno. Jadi kita punya sumber belajar bernuansa sejarah gitu nanti istilahnya. Kemudian ada patung Tugu 3. Kemudian ada monumen Buanekerta ya, Monekerta. Tuh. Di samping yang lainnya juga nanti mohon dibantu untuk mengidentifikasi sumber-sumber belajar apa kira-kira yang bisa kita pergunakan, kita sisipkan, yang tidak jauh dari daerah sekitar kita. Artinya mengintegrasikan pembelajaran PKN kita tidak boleh melepaskan konteks sosial budaya yang melingkupi sekolah Bapak Ibu. Kemudian sebentar saya share dulu bagaimana cara mengaplikasikan KineMaster di dalam membuat video pembelajaran. Buat satu video yang diedit. Caranya adalah kalau Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi KineMaster, kemudian Bapak Ibu install di Android-nya. Itu aplikasi ini sudah dipergunakan familiar oleh para YouTuber di Indonesia, dan menurut saya paling mudah dipergunakan ketimbang piranti-piranti yang lainnya seperti Filmora, Power Director, dan program-program berat yang ada di komputer. Ini kan dengan aplikasi Android, Bapak bisa bekerja, membuat video pembelajaran dimanapun sebetulnya bisa. Gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendownload, silakan diaplikasikan. Nanti
kami meminta 1-2 produk video yang bisa Bapak Ibu buat nanti sebagai hasil pelatihan. Terus, nah, silakan buka dulu aplikasi KineMaster-nya. Setelah membuka aplikasi KineMaster, sekarang klik tombol project. Nah, yang ada tanda plusnya ini. Nah, setelah itu, nah, Bapak Ibu bisa menambahkan berupa latar belakang sebelum ada menambahkan video nanti atau gambar. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan suara rekaman atau gambarnya mau dipresentasikan, Bapak Ibu bisa mengklik voice. Nah, saya akan share satu video materi belajar yang bisa Bapak Ibu temukan di sekitar Bapak Ibu. Di Jogja akan mengosongkan kantong-kantong RI untuk daerah yang dikuasai Belanda. Bahkan bagi yang melanggar akan diberi sanksi di luar tanggung jawab pemerintah RI. Video saya terdengar ya? Peringati monumen ini untuk mengingatkan perjuangan para pahlawan dan nilai-nilai ini agar bisa terus diingat dan dikumandangkan bahwa kemerdekaan tidaklah mudah didapatkan, sehingga adik-adik kita ke depan paham bahwa di sini pun ada perjuangan yang heroik untuk mendapatkan kemerdekaan. Ini yang harus kita sampaikan pesan-pesannya kepada adik-adik kita khususnya ya. Ya, seperti itu barangkali contohnya ya, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian satu lagi, nanti setelah ini kita akan banyak diskusi ya. Saya akan share satu lagi video pembelajaran pengembangan materi yang bisa diambil dari sekitarnya. Saya akan ambilkan dari channel YouTube saya. Ini salah satu contoh materi yang saya kembangkan dari nilai-nilai implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada di Kabupaten Buleleng ya. Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Halo para sipikus, adik-adik siswa SMA kelas 10. Sipikus artinya warga negara yang baik. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menjadi warga negara yang baik. To be smart and good citizenship. Baik adik-adik semuanya, saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah masuk jenjang pendidikan SMA, SMK. Adik-adik para sipikus semuanya, kita berada pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di pertemuan perdana kita hari ini, kita akan masuk pada materi bab pertama, yakni implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti yang kita ketahui, dalam masyarakat Hindu Bali dikenal dengan adanya ajaran Trihitakarana yang diartikan dan dipahami sebagai 3 hubungan harmonis yang harus
dijaga oleh manusia untuk dapat menemukan, memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Hubungan harmonis ini juga merupakan inti dari ajaran Pancasila, atau sebaliknya Trihita Karana merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Ajaran Trihita Karana terdiri dari 3 konsep, yaitu prahyangan, pawongan, dan palemahan. Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai manusia sebagai makhluk Tuhan dalam konsep prahyangan, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam konsep pawongan, dan implementasi manusia sebagai makhluk jasmani dalam konsep palemahan. Sebagai contoh, implementasi nilai-nilai Pancasila dan Trihita Karana di dalam masyarakat Bali, mari kita simak tayangan video-video berikut ini. Sudah menjadi tradisi umat muslim di Pegayaman Buleleng, setiap hari ke-10 Ramadan menggelar tradisi megibung atau makan bersama saat berbuka puasa. Makan bersama dilakukan di masjid oleh warga sekitar desa Pegayaman. Warga Muslim Bali memiliki tradisi unik yang hanya ada saat perayaan Idul Fitri, dinamakan tradisi ngejot. Ngejot yaitu memberikan makanan kue dan buah-buahan kepada sahabat dan tetangga pada saat momen Idul Fitri. Warga Hindu yang menerima menu makanan akan membalasnya kemudian pada saat Hari Raya Galungan. Tradisi ngejot telah dilakukan secara turun-temurun oleh warga Muslim Bali dan dilaksanakan baik di desa maupun di kota-kota. Warga Dusun Pancoran, Desa Panji Anom bergotong royong untuk memperbaiki jalan rusak dengan betonisasi. Baik, demikianlah pembahasan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik siswa untuk bisa dipelajari, sehingga adik-adik kelak di kemudian hari bisa menjadi warga negara yang baik. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Kita langsung, mungkin saya serahkan ke pembawa acara, bagaimana teknisnya untuk diskusinya. Ada kedua narasumber yang tadi sudah memberikan pemaparan materinya. Kan mau langsung berbicara atau melalui chat? Izin bertanya. Oke, ada dari Wira, Bapak izin bertanya. Dipersilakan, Wira. Silakan Pak Wira. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas waktu hari ini, di mana Bapak sumber-sumber belajar khususnya yang bisa membantu kami Bapak Ibu guru selama belajar di rumah. Tahun atau awal tahun depan kita sudah mulai belajar normal lagi. Apakah memang ada sumber-sumber belajar khusus selain dalam bentuk video seperti yang Bapak-Bapak sampaikan tadi? Di jurusan PPKN yang mungkin sekarang sedang menjadi prodi. Ya. Akan berencana membuka PPG per tahun saya yang membuka itu hanya Universitas Mataram. Apakah kalau memang kuotanya memenuhi mungkin sekian puluh orang, apakah jurusan kita atau prodi kita akan membuka PPG? Pak Wira? Yang angkatan 2010 Pak, lulus 2014. Kewenangan untuk menyelenggarakan PPG, baik itu dalam jabatan maupun prajabatan. Kalau yang dalam jabatan itu kan sebagai pengganti model-model sertifikasi guru
dengan pola dulu kan ada portofolio, ada pelatihan dan pendidikan kan itu. Nah, yang pasti punya kewenangan untuk itu. Hanya saja begitu, untuk PPKN memang beberapa tahun ini bahkan memang tidak pernah menyelenggarakan PPG dalam jabatan, gitu. Termasuk yang perjabatan belum gitu. Penyebabnya apa gitu? Kota tadi yang Dek sebut itu ya. Karena memang kita maklumi, kita ini kan di tengah ini, di tengah, di timur ada, di barat banyak sekali ada. Seperti itu gini ya, informasi untuk. Lalu apa ada untuk lalu yang pertama tadi beberapa contoh video tadi sudah ditayangkan ya. Lalu muncul apakah ini juga akan diterapkan di pembelajaran kalau di luar daring? Ya, di luar daring kalau kondisi normal. Ada nggak contoh-contoh yang lain? Nah, yang tadi ditayangkan dan termasuk yang tadi Bapak sampaikan, itu kan sebagai kajian teoritik dulu, yang nanti diharapkan teman-teman di sekolah bisa mengembangkannya lebih lanjut gitu ya. Tapi Pak Wayan Budiarte sudah punya beberapa contoh model pembelajaran dengan menggunakan media video sebagai media belajarnya dan dengan memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar. Tetapi sebenarnya Bapak ingin men-stressing begini nanti ya. Tadi kan contoh, misalkan contoh pertama. Contoh pertama itu kan tidak sepenuhnya berisi tentang materi sesuai dengan media itu bisa digunakan sebagai brainstorming misalkan, lalu kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut, diklarifikasi lebih lanjut berdasarkan pada kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Model-model silakan nanti berkomunikasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman guru di lapangan nanti jangan sampai lupa kalau di sekitar banyak sumber-sumber belajar yang bisa dan wajib sebenarnya diintegrasikan, dimasukkan sebagai bahan pembelajaran kita di dalam membelajarkan PPKN. Seperti tadi, bagaimana menguatkan Pancasila itu, bahwa Pancasila itu sebenarnya ada di Bali, ada di Buleleng, dan terimplementasi dengan bagus di dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai kemanusiaan, toleransi tadi kan digambarkan seperti itu ya. Bagaimana orang Islam dengan Hindu itu berintegrasi. Adik-adik kalau misalkan melihat ini disertasi Bapak tentang sumber belajar keberagaman itu, kita bisa melihat sepanjang daerah perkotaan ini, di situ berjejer masjid, pura, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu kehidupan toleransi yang nyata, faktual itu, yang sudah mentradisi, tidak dibuat-buat. Kan berbeda dengan Taman Mini Indonesia Indah itu kan dibuat itu. Ya, kalau kita di Bali, khususnya di Buleleng ini memang faktual bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang sudah terimplementasi. Nah, sayang sekali karena memang tidak dibelajarkan itu di sekolah, fakta itu, ya. Siswa akhirnya tidak paham bahwa sesungguhnya dia sudah dilingkupi dengan kehidupan Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu. Itu maksudnya ya. Jadi melalui kegiatan ini, kalau memang sudah dilakukan, dikembangkan lagi. Kalau memang belum dilakukan, mohon nanti bisa diberdayakanlah gitu kehidupan masyarakat. Silakan Pak Wayan.
Baik, sedikit saja ya Pak ya. Yang menjadi pedoman saya di dalam pengembangan media, materi dan sumber belajar itu ya Bapak Ibu sekalian, di dalam pendidikan itu sebetulnya kan ada penyakitnya ya. Artinya yang disebut penyakit itu ketika pendidik menerapkan model pembelajaran, ada persoalan-persoalan, contohnya seperti tingkat pemahaman siswa, keterampilan dan sikapnya itu tidak memenuhi. Jadi itu kan disebut dengan ada penyakitnya. Jadi tapi kalau menurut saya, dalam penyakit pendidikan, dalam penyakit pembelajaran, sebetulnya tidak ada obat generik, tidak ada satu obat paten pun yang bisa diterapkan untuk semua jenis penyakit dalam pendidikan dan pembelajaran itu. Jadi istilahnya kita harus kontekstual gitu ya. Harus berpikir tentang karakteristik masalahnya. Jadi media ini kan membantu untuk memecahkan sesuai dengan karakteristik masalah yang ada di pendidikan dan pembelajaran itu. Jadi harus disesuaikan dengan masalah yang ada dan kontekstual. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pengembangan media ini terutama seperti yang sudah saya gambarkan tadi, materi dan media itu kan merujuk pada karakteristik pembelajaran, pemetaan KI dan KD-nya dan materinya apa. Jadi sumber media dan sumber belajar yang kita pergunakan itu adalah mengikuti karakteristik KI, KD dan materi dan indikator yang kita susun. Jadi sesuai dengan itu. Jadi kita harus mensiasati persoalan ini. Kalau materinya ini, apa pendekatannya? Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu. Pendekatannya apa, materinya apa, medianya apa. Disesuaikan. Nah, saya memang kan menekankan jika di dalam pendidikan kewarganegaraan kita, di Bali terutama, di samping sudah ada buku paketnya, ya, kan bisa juga diambil materi-materinya di sekitar kita. Nah, materi-materi yang ada di sekitar kita, ini kan bisa dikemas, salah satunya bisa dikemas dalam bentuk video, media PowerPoint, atau modul, atau yang lainnya. Nah, itu disesuaikan dengan karakteristik kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, kan menurut saya kan antara kelas 1 dan kelas yang lainnya karakteristiknya beda. Nah, jadi kan Bapak Ibu ketika memberikan pendekatan pembelajaran tidak bisa dipukul rata, jadi harus menyesuaikan. Nah, itu yang bisa dijadikan dasar di dalam pengembangan media pembelajaran ini, apakah mempergunakan video, PowerPoint, media gambar, atau yang lainnya. Barangkali itu saja tambahannya dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Bagaimana, Wira? Ada pertanyaan balik atau respon? Dipersilahkan. Sudah. Ya, cukup Pak, terima kasih atas informasinya. Pak Budian Budiarto, dipersilahkan, ada tambahan? Ya, dari saya sebagai tindak lanjut barangkali ini kegiatan ini, saya akan bagikan, mohon Bapak Ibu berkenan mengisi sedikit ada tes dan kuesioner tanggapan. Ya, soalnya mudah-mudah ya sejenis kuis lah seperti anak-anak gitu kan, sebagai biar kegiatan ini apa sih manfaatnya untuk kami dan Bapak Ibu, itu mohon diisi. Saya akan kirimkan lewat
WA grup untuk mohon diisi. Nanti itu bisa kami jadikan bahan refleksi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Itu saja. Baik. Sekian, terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih Bapak. Jadi mungkin saya dapat ulangi kembali ya, bahwa ada 2 tindak lanjut tagihan kegiatan untuk peserta. Yang pertama yaitu diminta RPP ya, yang bisa diberikan berupa di dalam pembelajaran itu ada media-media yang diambil dari kehidupan masyarakat sebagai sumber-sumber belajarnya. Nah, ini sebisa mungkin kata Pak Kerti tadi 2 minggu Pak nggih waktunya. Kalau bisa kebetulan ada grup WA nggih untuk peserta-peserta ini ya. Jadi bisa dikirim ke sana, dan satu lagi nanti akan diberikan link berupa kuesioner dari Bapak Budiarte. Jadi kepada peserta dimohon untuk mengisi kuesioner tersebut. Ada tambahan lagi atau mungkin ada sesi foto atau bagaimana sebelum kita tutup Bapak? Oke. Sebagai sesi terakhir, saya akan foto Bapak Ibu ya. Pertama, tangannya di atas sejajar ya, salam Pancasila untuk guru-guru PPKN dan para peserta yang lainnya ya. Adik-adik mahasiswa mungkin bisa dimunculkan dulu videonya ya, karena sudah tutup ini ya. Silakan dimunculkan dulu. 1, 2, 3. Sudah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Baik, berarti bisa kita akhiri kegiatan P2M kali ini mengenai pengembangan suplemen materi pembelajaran PPKN melalui pemberdayaan masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Iwayan Kertih dan Bapak Iwayan Budiarte yang telah memberikan kesempatan kepada SMK Negeri 1 Sukesade sebagai bisa dibilang objek ya, atau sasaran pengembangan masyarakat seperti ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama kegiatan ini. Ya, saya langsung saja tutup dengan ucapan terima kasih. Dan para mesanti, Om, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Om. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.